Assalamualaikum, apa kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan diberikan seorang pasangan yang selalu setia menemani Anda. Hari ini Bakesan mau merekomendasikan sebuah film berjudul Kill Me Again yang rilis pada tahun 2025. Bayangkan jika kamu terbangun di tempat yang sama, melihat orang-orang yang sama, dan mengulang malam yang sama tanpa akhir. Setiap kali kamu mencoba kabur, dunia justru menarikmu kembali. Setiap kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari hukuman yang lebih kejam. Inilah kisah seorang pria bernama Charlie yang terjebak dalam satu malam sampai ia belajar arti penyesalan. Mau tahu bagaimana Charlie bisa keluar dari siksaan tersebut? Oke, langsung saja kita mulai ceritanya sekarang. Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana mencekam ketika sekelompok orang tengah menyaksikan siaran berita tentang pembunuhan berantai yang terjadi tak jauh dari tempat mereka berada. Di tengah kecemasan itu, seorang pria bernama Charlie memasuki sebuah restoran kecil. Tak lama kemudian, seorang pelayan wanita bernama Anna menghampirinya untuk memberikan menu. Namun, sejak awal Charlie sudah menunjukkan sikap yang aneh. Ia bersikap terlalu akrab, bahkan dengan lancang meminta Anna untuk menemaninya makan malam. Karena baru pertama kali bertemu dan merasa permintaan itu tidak wajar, Anna pun menolaknya dengan tegas. Anna lalu melayani beberapa remaja nakal yang membuat keributan di restoran. Meski kesal, ia tetap bersikap profesional hingga jam kerjanya berakhir. Saat Anna bersiap pulang, sebuah kejadian mengerikan menantinya. Ia terkejut melihat Charlie berdiri menunggunya di depan restoran. Stop following me. Anna berusaha menghindar, namun ketika ia mencoba melawan, Charlie dengan cepat menodongkan pistol ke arahnya. Tak punya pilihan lain, Anna pun terpaksa menuruti perintahnya. Di dalam mobil, Charlie memaksa Anna untuk bersedia makan malam bersamanya. Namun karena Anna terus melawan dan tidak kooperatif, Charlie kehilangan kendali. Dan tanpa ragu, ia pun menusuk perut Anna dengan pisau. I won. There you go. Namun tiba-tiba, kepala Charlie terasa pusing hebat. Saat ia membuka mata, ia justru kembali berdiri di dalam restoran tepat seperti sebelumnya. Anna masih berdiri di hadapannya, hidup dan tanpa luka sedikit pun. Charlie yang bingung melihat sekeliling. Dua pria parumbaya yang sedang mengobrol, sepasang kekasih yang berkencan, sekelompok remaja berisik, dua wanita di meja bar, serta seorang pria botak yang duduk menyendiri di sudut ruangan. Semuanya sama persis. Disitulah Charlie mulai menyadari bahwa ia terjebak dalam lingkaran dejavu yang mengerikan. Ia pun mencoba berbincang dengan pria botak di sudut ruangan. Namun pria itu sama sekali tidak merespon. Charlie menyerah dan kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian, kejadian kembali terulang. Ia menunggu Anna di luar, mengikutinya ke parkiran, menodongkan senjata, dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Namun sebelum semuanya berlanjut, dunia kembali berputar. Hey, could you turn that up? Charlie sekali lagi terbangun di dalam restoran. Kini kebingungan berubah menjadi amarah. Charlie kehilangan kesabaran. Ia menodongkan pistol ke seluruh pengunjung dan memaksa Anna untuk membuka bajunya, berharap menemukan bekas luka tusukan. Namun tak ada apapun di tubuh Anna, seolah kejadian mengerikan itu tak pernah terjadi. Ketika suasana memanas,
Salah satu pria bernama Adam tiba-tiba mengeluarkan pistolnya dan menembak Charlie tepat di kepalanya. Namun kematian itu bukanlah akhir. Charlie kembali terbangun di restoran yang sama. Dengan penuh amarah, ia pergi meninggalkan restoran tersebut. Namun, seberapa jauh pun ia melangkah, ia selalu kembali ke tempat itu, berulang kali dan tanpa henti. Putus asa, Charlie mulai mencoba berbicara dengan semua orang. Pria botak, pasangan yang sedang berkencan, hingga 2 wanita di meja bar. Namun tak satu pun memberi jawaban yang ia harapkan. Setiap kali ia pergi, ia selalu kembali ke titik awal. Hingga akhirnya Charlie mengambil pisau dan membunuh seorang wanita di toilet. Kali ini ia menunggu, namun anehnya ia tidak kembali seperti biasanya. Now what the fuck? Ia lalu mengambil pisau dari mobil dan kembali masuk ke dalam restoran. Kemudian ia membunuh wanita yang sedang bersama pasangannya tersebut. Kemudian ia juga membunuh sang pria karena mengetahui jika pasangan tersebut adalah pasangan yang sedang selingkuh. Situasi berubah kacau. Charlie menodongkan senjata ke semua orang dan dengan lantang mengaku bahwa dialah pembunuh berantai yang sedang diburu oleh polisi. Ia memperingatkan Adam agar tidak mencoba melawan. Namun saat lengah, sang koki pun berhasil menghantam kepala Charlie hingga ia terjatuh. Sekali lagi, ia terbangun di restoran. Kini Charlie benar-benar kehilangan akal. Ia membunuh semua orang berulang kali, namun selalu kembali ke awal. Give me some coffee. Okay. Frustrasi. Ia hanya ingin satu hal sederhana, yaitu memakan sebuah omelet. Ia pun memaksa koki membuatkannya, namun selalu ditolak hingga pertengkaran pun terjadi berkali-kali. Akhirnya Charlie membunuh sang koki dan mencoba memasak telurnya sendiri. Namun semua itu sia-sia. Ia kembali terbangun. Kali ini ia sedang diinterogasi oleh 2 orang polisi. Mereka menyeret Charlie keluar restoran. Namun sekejap kemudian, ia kembali lagi ke situasi semula. You're awesome. Oh, drop my fork. Excuse me. Putus asa, Charlie kembali mendatangi pria botak. Kali ini, secara mengejutkan, pria itu akhirnya mau bicara. Charlie pun menceritakan seluruh kejadian yang telah ia alami. Setelah mendapatkan pencerahan, Charlie mencoba pendekatan baru. Ia membunuh semua orang dengan senyap, lalu menyimpulkan bahwa Anna harus menjadi korban terakhir agar ia bisa keluar dari lingkaran ini. I did it. Namun setelah Anna tewas, ia tetap kembali ke restoran. Turn that up. Tangis dan frustrasi pun akhirnya pecah. Kali ini muncul seseorang yang belum pernah ia lihat sebelumnya.
Pria itu terus bertanya mengapa Charlie berada di sana. Charlie tak mampu menjawab. Sambil menangis, ia hanya berkata bahwa ia ingin bebas. Pria itu kemudian berkata, kalau begitu mulailah semuanya dari awal dengan cara yang berbeda. Dan siklus pun akhirnya kembali terulang. Namun kali ini Charlie berubah. Ia berbincang ramah dengan Adam dan Gary. Ia menegur para remaja agar tidak membuat keributan. Ia mengucapkan terima kasih kepada para perawat atas pekerjaan mulia mereka. Ia menasihati pasangan selingkuh agar memikirkan anak-anak mereka. Untuk pertama kalinya, Charlie menjadi manusia yang lebih baik. Sikap itu membuat Anna mulai tertarik padanya. Kali ini, Charlie tidak membuntutinya dari belakang. Ia mengantarkannya dengan sopan hingga sampai ke mobilnya. Dan saat semuanya terasa berbeda, Charlie pun terbangun. Kini ia berada di ruangan putih, dikelilingi banyak dokter. Perlahan terungkap bahwa semua yang ia alami hanyalah sebuah simulasi. Program khusus yang memaksa para penjahat mengulangi kesalahan mereka tanpa henti. Hingga mereka benar-benar menyadari dosa mereka dan belajar untuk berubah. Sebuah eksperimen yang bertujuan menjadikan para pelaku kejahatan menjadi manusia yang lebih baik. Oke guys, itulah tadi alur dari film Kill Me Again. Film ini mengingatkan kita bahwa setiap kesalahan yang dilakukan manusia akan terus membelenggu hidupnya hingga ia benar-benar menyadari dampak perbuatannya, menyesal dengan tulus, dan memilih untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah berkenan mendengarkan ceritanya. Jika ada kritik dan saran, jangan ragu-ragu, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum.